Oi cuy, gua baru bisa bikin videonya hari ini buat settingan di HP supaya lancar main game. Minggu kemarin gua sudah main PUBG dan juga Mobile Legends. Ternyata kurang dan ada juga yang komen suruh mainin game lain seperti Roblox dan game andalan kalian yang satu ini, Free Fire Max, yang nggak tahu maxnya seberapa. Ya ilah. Jadi gue langsung cobain apa sih yang nggak buat kalian. Kita setting grafiknya dulu supaya mentok rata kanan ya. Nggak lupa juga di bagian FF Max-nya ini biar lebih gacor kita siksanya. Jujur waktu mainin game FF ini gue nggak nemu kendala sama sekali ya. Padahal gue udah main sebarbar mungkin ini. Waktu nembak musuh pun juga nggak ada kendala. Kalian bisa lihat sendiri game ini. Mungkin ini terlalu jauh, tapi gue coba deketin. Kalau menurut kalian ini kurang barbar, gue masih ada gameplay lagi yang seperti ini. Gak ada frame drop sama sekali kan teman-teman. Jadi menurut gue masih enak banget ya buat main game Free Fire ini meskipun standartan pabrik atau belum setting-setting. Dan ketika gue mainin game Roblox ini seperti yang kalian minta, gue paksa setting rata kanan, mainin map realistis, dan the hell man, ini tuh lebih parah dari game Mobile Legends atau PUBG ya. Mulai dari geser kamera, loncat-loncat, sampai ya jalan-jalan biasa begini tuh rasanya seperti slow motion. Bahkan buat nutup aplikasi pun juga ikut slow motion nih. Jadi kita langsung ke tutorial settingnya aja supaya lebih cepat ya video ini. Jadi alat yang dibutuhkan itu cuma 5 aplikasi ini ditambah jaringan wifi ya teman-teman. Nanti gue bakal jelasin satu-satu soal aplikasi ini dan fitur yang didapat dari aplikasi ini teman-teman. Oke, pertama kalian bisa masuk aja ke tong ponsel. Kita bakal nyalain fitur opsi developer ya teman-teman. Jadi kalian bisa masuk ke nomor bentukan dan klik sampai 8 atau berapapun yang kalian bisa sampai ketemu tuh, atau kebuka si fitur opsi developer ini teman-teman. Jika udah kebuka, kalian bisa balik aja dan langsung cari si opsi developer ini di menu sistem. Kalian bisa klik aja dan langsung klik si opsi developer ini, terus kita cari debugging USB sama debugging dari kabel ini. Jadi WiFi nya dibutuhkan buat ngebuka si debugging dari kabel ini teman-teman. Kalau udah nyambung WiFi dan otomatis suruh ngizinin ini, kalian izinkan aja dan kita langsung kembali buat buka aplikasi Shizuku. Aplikasi Shizuku ini buat ngizinin 2 aplikasi yang bakal kita butuhin. Jadi kita harus pakai aplikasi Shizuku. Kalian langsung klik pairing aja dan ikuti langkah-langkah sesuai video ini teman-teman. Ketika semua perizinan sudah kalian izinkan, kita langsung kembali ke menu nirkabel debugging ini teman-teman. Kita mau masukin si kode buat ngaktifin si sukunya ini teman-teman. Kalian bisa klik sambungan perangkat untuk lihat kodenya ini teman-teman. Oh ya, angkanya ini yang besar atas ini ya, jangan sampai salah. Ketika udah masukin 6 angka digit ini, yang penting ada tulisan pairing successful, ini berarti sukses ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke aplikasi Shizuku-nya. Waktu masuk aplikasi Shizuku, jika tampilan kalian seperti ini, nggak usah panik, kita langsung back aja dan klik start. Untuk lihat berhasil atau enggaknya, ini ada tulisan 3 second automatically ini teman-teman. Pokoknya kalau ada tulisan itu di bawah berarti otomatis berhasil. Dan kalian klik bagian notaris aplikasi ini dan centang semua aplikasi yang kita butuhkan. Setelah udah, kalian bisa kembali dan saya mau jelasin dulu aplikasi Kanta ini. Jadi aplikasi Kanta ini untuk menghapus bloatware system atau aplikasi sistem ya bahasanya. Aplikasi ini bahaya banget jika salah digunakan atau kalian menghapus aplikasi yang salah bisa bikin HP bootloop atau mentok logo teman-teman. Jadi saran dari aku mending ikutin tutorial ini aja teman-teman. Kalian bisa klik segitiga ke bawah ini dan pilih any. Nah, di sini ada banyak rekomendasi, ada user, unclassic, disable, rekomendasi, advance, expert, sama unset. Saran dari aku, kalian bisa otak-atik yang bagian user sampai advance saja. Karena yang bagian unset sama expert ini bahaya banget teman-teman. Kita langsung masuk ke kategori rekomendasi dan di sini kalian bisa hapus aplikasi semua yang kalian gak butuh ya.
Ada satu aplikasi di bagian rekomendasi ini yang menurut saya jangan dihapus ya, karena ini butuh banget. Aplikasinya adalah foto ini teman-teman. Ini adalah aplikasi Google Foto yang kalian nggak tahu ya. Ini tuh jangan dihapus karena si Advan ini nggak ada aplikasi galeri bawaan sistemnya teman-teman. Setelah semua aplikasi yang nggak penting kalian centangin ini, kalian bisa langsung saja klik hapus teman-teman. Kalau aku pribadi sih cuma ninggalin aplikasi foto sama YouTube ya teman-teman. Jadi di kategori rekomendasi ini tuh sebenarnya direkomendasikan buat dihapus ya teman-teman. Jadi aman total. Sekarang kita lanjut ke kategori advance. Di sini kalian harus memperhatikan karena ada aplikasi yang nggak boleh dihapus ya teman-teman. Ntar kalau dihapus fiturnya bakal hilang. Yang pertama ada G Keyboard. Ini aplikasi bawaan OS dari Advanya ini ya. Kenapa nggak boleh dihapus bang? Ya ntar kalian nggak bisa ngetik teman-teman. Lanjut ke aplikasi kedua yaitu Messenger, atau ini itu adalah pesan teman-temannya. Kenapa jangan dihapus bang? Ya ntar kalian nggak bisa terima notif kalau pulsa kalian habis atau kuota kalian habis ya teman-teman. Di tempat aku ini aku hapus karena aku tuh jarang banget pakai aplikasi ini pesan ya. Karena aku sendiri juga pakai WiFi teman-teman. Jadi menurut aku dihapus saja itu lebih baik lah. Yang ketiga itu ada aplikasi telepon ini teman-teman. Ini jangan dihapus, ntar kalian nggak bisa ngubungin bintang berapa itu buat ngecek pulsa ataupun cek kuota kalian, atau mau beli pulsa itu nggak bisa kalau kalian hapus aplikasi ini teman-teman. Jadi kesimpulan di dua kategori rekomendasi sama advance ini itu sebenarnya semua aplikasi boleh dihapus, tergantung dari kitanya juga butuh aplikasi itu atau enggak. Dan menurut saya sendiri ini nggak bakal bikin HP bootloop ya, jadi tenang aja teman-teman. Oke, ini mumpung kecuplik kamera, jadi aku mau jelasin satu aplikasi dikit di bagian expert ini teman-teman. Kenapa saya wanti-wanti kalian buat jangan sentuh aplikasi atau kategori di bagian expert atau unsafe ini. Aplikasinya tuh ini teman-teman, Android System Web View. Dulu aku nggak sengaja hapus aplikasi ini dan aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba sinyal wifi ku itu jadi lemot banget kayak pakai VPN gitu, padahal cuma buka TikTok teman-teman. Setelah aku cari-cari, aku puter-puterin semuanya aplikasi, ternyata si Web View ini adalah masalah dari semua ini teman-teman. Jadi menurut saya Web View ini tuh bakal bikin masalah serius teman-teman. Kalian bisa cek sendiri di Google atau searching apa itu Web View dan lain-lain ya, karena kalau saya jelasin satu-satu aplikasi ini bakal bikin videonya panjang dan lama banget. Jadi kita langsung ke kategori disable. Ini ada satu aplikasi, ini aman banget buat dihapus, jadi kalian hapus saja. Lanjut ke kategori yang klasik. Ini ada beberapa aplikasi, ini mungkin kayaknya aplikasi yang di depan layar itu deh. Ini kalian bisa pilih-pilihin satu-satu yang mana yang enggak penting, mana yang penting ya. Jadi kalian bisa hapus, ini aman banget teman-teman. Untuk bagian user ini kayaknya ini aplikasi yang kalian download ya, jadi menurut saya ngapain juga dihapus, orang kita yang download sendiri ya kan. Aku rasanya udah cukup, jadi kita lanjut ke aplikasi berikutnya buat kita setting lagi. Jadi aplikasinya adalah Magic Tuner. Ini aplikasi lokal buatan orang Indonesia juga. Kalian bisa subscribe YouTube-nya Bang Live. Di sana memberikan tutorial mulai dari HP root sampai non root ya teman-teman. Ketika udah dalam aplikasi, kalian bisa pencet bulat-bulat yang bagian kanan bawah itu. Kemudian kalian bisa pilih game yang kalian bakal berubah. Pencet game driver, kemudian kalian bisa pilih yang solid game driver. Ketika sudah, nanti ada pilihan suruh subscribe atau nonton iklan ya. Karena gue baik hati sama Bang Lev ini, jadi gue nonton iklan ini. Jika ada gambar gear kayak gini, ini biarkan aja. Dan kalau sudah hilang, berarti artinya ini berhasil teman-teman. Kalian bisa lakukan ini untuk game-game selanjutnya, karena gue pakai setting ini buat Mobile Legends sama PUBG, jadi gue juga setting buat game PUBG teman-teman. Ini tuh adalah driver aplikasi dan cuma ada di Android 10 ke bawah teman-teman. Buat setting di opsi developer, di Android 11 ke atas itu udah nggak ada untuk settingan game driver. Jadi aplikasi dari Bang Lev ini membantu banget ya teman-teman. Untuk lihat berhasil atau enggaknya, kalian bisa masuk ke setelan, ke sistem, kemudian cari opsi developer dan pencet preferensi driver grafis. Pokoknya aplikasi game kalian itu berubah jadi driver game teman-teman. Karena settingan di Android 11 ke atas itu cuma ada default sama driver grafis system aja. Jadi menurut aku aplikasi dari Bang Lev ini membantu banget ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke settingan buat sistemnya ini teman-teman, supaya lebih lancar lagi nih. Kalian langsung masuk aja di perangkat terhubung, kemudian di preferensi koneksi, dan kalau bisa ini matikan semua ya. Ini saya matikan pencetakan karena cuma pencetakan ini yang nyala. Ini tuh biar nggak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang teman-teman. Kalau udah kalian bisa kembali, kemudian pencet bagian aplikasi. Kalian bisa pencet setelan media call teman-teman. Kalian bisa pilih yang tidak ada. Ini tuh supaya aplikasi Google Foto nggak berjalan di latar belakang teman-teman. Kita lanjut ke penggunaan baterai aplikasi. Ketika udah masuk, kalian bisa pencet titik 3 di atas dan klik tampilkan sistem. Di sini banyak banget aplikasi ya teman-teman. Oke, ini ada catatan penting biar kalian juga tahu.
Ketika kita pencet salah satu aplikasi kan ada 3 pilihan tuh. Ada tidak dibatasi, dioptimalkan, sama dibatasi. Kemudian ada juga aplikasi yang nggak ada pilihannya teman-teman. Kayak gini nih. Ini aplikasi yang nggak ada pilihannya, cuma ada dioptimalkan aja. Ini biarkan aja ya teman-teman. Jadi catatannya itu buat aplikasi record dan game teman-teman. Kalian bisa pilih yang tidak dibatasi. Ini tuh biar kalian nggak nge-lag waktu record sama main ya teman-teman. Selain itu dari semua aplikasi ini kalian bisa pilih yang dibatasi teman-teman. Kalau HP ini kalian pakai buat daily dan ada aplikasi sosial media kayak WhatsApp dan lain-lain, kalian bisa pilih yang dioptimalkan. Ini tuh supaya kalian tetap dapat notif ya teman-teman. Kalau udah kalian bisa kembali tetap di menu aplikasi, kemudian kita pilih akses aplikasi khusus. Kalau udah kalian bisa cari menu yang namanya data tidak dibatasi teman-teman. Ini juga ada catatan, jangan pernah matikan di bagian yang layanan Google Play sama game yang kalian mainin teman-teman. Karena Mimin main PUBG Mobile sama Mobile Legend, jadi Mimin nggak matiin ini. Selain itu kalian bisa matikan teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian notifikasi. Kalian bisa kembali kemudian cari notifikasi dan kalian bisa buka notifikasi aplikasi. Ketika tampilannya begini kalian bisa pencet tombol tanah bawah itu, kemudian kalian bisa pilih semua aplikasi dan di sini ada catatan ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh opsional. Kenapa bang kok sampai ke notifikasi? Ya karena siapa sih yang main game terus ada notifikasi keluar tiba-tiba nge-lag gitu kan? Ya jadi ini saya saranin aja buat matiin notifikasi yang nggak penting teman-teman. Kalau udah kalian bisa kembali kemudian masuk ke suara dan getaran. Di sini kalian scroll ke bawah sampai nemu getaran dan sentuhan. Ini kalian matiin aja ya karena menurut saya ganggu banget ya. Ini dari bawaan pabriknya juga nyala ini soalnya teman-teman. Kalau udah kalian bisa kembali kemudian masuk ke menu layar dan cari screen refresh rate. Nah ini nih. Menurut saya pribadi ini saya saranin pakai yang 90 Hz aja ya teman-teman. Toh kalau kalian juga main Mobile Legend cuma mentok di 90 Hz dan main PUBG cuma mentok di 60 Hz teman-teman. Jadi saya saranin pakai 90 ya. Kalau saya pribadi saya masih enak pakai 60 teman-teman. Kenapa kok cuma 60 bang? Ya karena HP ini jujur ya 120 Hz tuh bikin baterai boros. Yang kedua HP ini nggak bisa ngimbangin gameplay Mimin yang jago ini ya. Ya jadi menurut saya mending kalian pakai 90 Hz aja ya. Sebenarnya sudah enak, apalagi udah disetting begini. Harusnya sudah enak ya. Oke lanjut, kalian bisa cari aja Dura Speed. Ini harus nyalain ya teman-teman. Kemudian kalian pilih game yang kalian mainin. Ya Mimin main ML sama PUBG, jadi Mimin nyalain ya. Kalau kalian main FF itu kalian bisa nyalain, atau main apapun gamenya itu kalian bisa nyalain teman-teman. Tapi tetap ingat yang dinyalain cuma game aja teman-teman. Lainnya jangan teman-teman. Ini tuh sebenarnya buat apa sih bang? Jadi ini tuh biar kalau kita nge-record itu tuh biar gak nge-lag gitu teman-teman. Karena kan record kan aplikasi di latar belakang tuh lah, si Dura Speed ini tuh membatasi aplikasi latar belakang teman-teman. Jadi saran saya mending kalian nyalain buat game aja. Kalau buat recordannya nggak usah ya. Oke kita lanjut masuk ke opsi developer ya. Kalian bisa cari di menu setelan tadi. Jadi di opsi developer ini kalau bisa kalian matiin semua ya. Kalau nggak bisa dimatiin minimal dikecilin teman-teman. Kecuali si driver game tadi ya yang kita setting tadi waktu awal video itu kalau bisa jangan disentuh sama sekali teman-teman. Biarin aja begitu. Kalau udah kalian bisa kembali. Jadi ada dua aplikasi yang belum kita otak-atik ini. Ada Briven sama si resolusi changer teman-teman. Jadi si Briven ini tuh buat bukain si resolusi changer ini pakai command line teman-teman. Caranya sama kayak si Suzuku tadi, harus pakai wireless debugging, masukin kode dan lain-lain. Kalau kalian kurang paham mungkin kalian bisa nonton di YouTube, banyak tutorialnya soal resolusi changer ini sama si Briven teman-teman. Atau kalian bisa nonton video ini ya. Cuma saya jelasin aja di sini sedikit. Kenapa saya pakai resolusi changer ini? Jadi emang HP ini tuh kurang banget ya kalau disuruh ngimbangin gameplay Mimin yang jago ini. Ya. Jadi menurut saya paling cocok itu masih pakai resolusi 720 teman-teman. Karena pakai 1080 itu kurang banget menurut Mimin, masih nge-lag. Pakai record main barbar juga masih nge-lag teman-teman. Jadi Mimin masih pakai resolusi changer ini supaya bisa nurunin resolusi nih HP teman-teman. Sorry banget gue nggak bisa bikin tutorialnya soal Briven sama si resolusi changer ini, tapi gue bakal kasih tunjuk kasihnya settingan yang pas buat ini HP teman-teman. Jadi aku pakai settingan 720 kali 1640 dan DPI nya aku pakai 250 teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh settingan udah pas banget, meskipun agak burik tapi masih oke lah. Kalian kalau lihat video aku yang di TikTok itu tuh juga resolusi 720 teman-teman. Jadi aman-aman aja buat kalian record juga atau upload di TikTok juga hasilnya nggak burik-burik banget teman-teman. Jadi ya begitu dah. Kalau kalian nonton video ini dan lihat
kayak ini tombol-tombol atau fitur-fitur atau itu logo-logo baterai itu kelihatannya besar banget daripada sinyalnya, kalian gak usah panik. Ini tuh aman aja. Kita langsung masuk ke settingan berikutnya aja teman-teman. Yang pertama kalian buka setting, kemudian cari yang namanya special function teman-teman. Ini kalau bahasa Indonesia apa ya, kurang tahu juga karena di sini tulisannya special function. Kemudian kalian scroll aja dan cari RAM expansion atau penambahan RAM teman-teman. Nah ini kalian yang banyak juga yang menurut saya ini kurang, ini tuh sebenarnya harus dimatiin teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh jujur dia bakal ngurangin si internal kita teman-teman. Jadi dia tuh fungsinya itu emang betul sih nambahin RAM, cuma dia ngambilnya dari internal teman-teman. Dan menurut aku ini tuh bakal bikin HP kita jadi lebih berat teman-teman. Begitu. Ketika ada notif ini suruh restart, kalian restart aja ya. Jadi ini adalah settingan terakhir, dan kalau logo advance kalian hilang begitu atau agak bawah atau kepotong, gak usah panik, itu karena kita pakai 720 resolusinya, jadi memang begitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke suka duka saya pakai advance setelah beberapa bulan ini, dan jujur banyak fitur, banyak apapun itu dari si pihak advance ini yang bikin deg-degser ataupun senang ataupun ya begitulah. Jadi yang pertama itu dari ini ya, waktu kita nyalain tombol power itu, terus kemudian kita masuk ke menu dan ada notif begini. Waktu pertama saya lihat, jujur ya, saya rada takut, apalagi kan saya beli HP baru ya. Cara kan saya belum pernah ngalamin yang seperti ini di HP-HP sebelum yang saya review, juga nggak pernah ada notif begini di HP baru, jadi baru pertama kali ngalamin ya. Tapi aku pernah ngalamin satu kejadian kok di HP ini ya teman-teman. Entah nggak tahu ini notif ini bener atau enggak, cuma ini HP pernah mati, HP itu baterainya habis 0%, kemudian aku cas dan sampai isi penuh teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya nih HP panas banget. Dari mulai HP sama adaptornya tuh bener-bener panas. Kemudian aku copot dan aku langsung nyalain ulang tuh. Jujur teman-teman, kayak HP ngelag-ngelag gitu. Entah nggak tahu ini fitur atau notif ini tuh bener-bener berjalan atau enggak. Tapi yang saya alamin begitu teman-teman. Mungkin itu aja sih duka dari saya yang saya alamin beberapa bulan terakhir ini. Selain itu sih overall nih HP cukup oke banget. Dan ini kita bahas sukanya teman-teman. Jadi banyak fitur di opsi developer si Advan ini atau di DuOS ini tuh yang menurut aku ini membantu banget ya. Mulai dari si unclock bootloadernya ini kelihatannya kayak gampang banget gitu ya. Aku belum coba sama sekali sih, karena aku mungkin takut kali ya. Tapi ini menurutku lebih ini enak aja dilihatnya daripada si Xiaomi punya ya. Entah kenapa tapi kayaknya sih ini emang enak banget, tinggal nyalain gitu ya. Kalau di Xiaomi kan kita harus nyalain inilah jaringan data lah, kemudian ke PC lah dan lain-lain. Jadi menurut aku sih ini oke-oke banget sih. Terus di Advan ini kita bisa lihat aplikasi yang berjalan gitu teman-teman. Jadi kayak ya di Xiaomi nggak ada ya begini ya. Di Advan ini bisa teman-teman. Kita bisa lihat RAM yang kepake dan aplikasi berjalan. Jadi menurut aku ini oke banget lah. Terus ada juga ini DSO loader namanya teman-teman ya. Ini kalau kita pencet itu ada tulisan GSI ARM 64 sama GSI tambah GSM ARM 64. Itu apaan bang? Jadi ini tuh ROM teman-teman. GSI ARM 64 ini tuh ROM AOSP gitu. Kalau kalian yang nggak ngerti, jadi ROM AOSP itu apa sih? ROM AOSP itu yang tanpa Google gitu teman-teman. Jadi yang GSM itu ada Google-nya, yang nggak ada GSM-nya itu ROM AOSP tanpa Google teman-teman. Kita bisa pindah ROM gitu. Enak banget nggak sih? Tapi aku nggak pernah dicoba teman-teman. Kenapa kalian bisa coba sendiri ya? Ini cuma saya bilangin aja fitur-fiturnya gitu yang menarik menurut saya aja ya. Kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Jadi ini HP layak dibeli apa enggak? Jawabannya kalian dapat di harga berapa teman-teman. Jika kalian dapat di harga 1,8 ke bawah, ini HP cocok banget, langsung sikat aja ya, ambil. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini masih belum ada HP sekuat ini ya. Ngasih fitur lengkap, ada NFC 120Hz, zero hardware. Oh, Helio G100 lagi. Emang kenapa bang kalau dapat di harga 1,8 ke atas? Ada satu rekomendasi lagi HP teman-teman. Entah saya belum coba. Soalnya waktu saya cek kemarin di offline store itu dapat di harga 2 juta pas ya. Kalau kalian dapat di harga 1,8 ke atas, mending ambil HP Xenobia A76 teman-teman. Itu sih udah gacor banget ya menurut aku ya. Udah 5G. Ya pokoknya Helio G100 ini kalah lah sama si T8300 itu pokoknya.
Jadi kalau kalian dapat di harga 1,8 ambil aja nih HP. Kalau dapat di atas 1,8 celengin dulu dan ambil si Nubia A76 itu teman-teman. Oh ya, si Nubia A76 ini ada gironya nggak sih teman-teman? Kalian bisa komen ya yang tahu ya. Mungkin video ini segini dulu. Kalau kalian ada saran HP atau ada keluh kesah kalian pakai HP itu, kalian bisa chat aja di kolom komentar. Nanti gue bakal bikin videonya soal tuh HP teman-teman. Tapi sabar ya, karena Mimin juga kiri hore, jadi cuma bisa ganti unit sebulan sekali teman-teman. Sekian dan terima kasih.